Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyampaikan satu paparan teknologi, saya sebutkan teknologi ya dengan kearifan lokal. Jadi ini merupakan satu pengolahan sampah, sebetulnya konsepnya konsep mega konsep dunia yang mengenai zero waste. Eh, Zero waste ini memang ada kita bagi-bagi di dalam prosesnya sebagai enhance urban mining. Jadi sebetulnya bagaimana penyempurnaan urban mining yang sekarang sampai saat sekarang masih hanya bicara bagaimana bor air dan sebagainya. Juga dengan landfill mining. Jadi landfill mining ini sudah mulai diterapkan terutama di Eropa. Negara Eropa sudah mewajibkan sejak 2015. Target mereka 500.000 landfill mereka harus bongkar ulang, ya, ditiadakan. Jadi konsep-konsep itu yang mereka pakai, kemudian zero waste-nya sendiri itu memproses bahan baik menjadi energi, kita sebut waste to energy, atau menjadi material, waste to material. Nah, ini ada beberapa yang mau coba saya sampaikan ya, dari mulai yang besar ini sampai ke hal-hal yang praktis di tingkat RT RW. Mudah-mudahan ini bisa apa namanya bisa sampai kepada bapak-bapak semua. Terima kasih. Nah, kemudian konsep yang sebenarnya itu adalah bahwa kita punya prinsip bahwa sampah itu bukan sampah, ya. Nah, selama kita selalu di pikiran kita itu hanya ada sampah, limbah, residu dan sebagainya, mungkin juga penyelesaiannya itu adalah akan menjadi sulit, ya. Sehingga bagaimana kita menghidupkan kembali atau memberi nilai kembali ya, kepada barang yang sudah habis kita pakai. Saya kira sudah dilakukan dengan TPS 3R ya, dengan merecycle, baik itu tetap menjadi bahan yang sama atau downcycling ya, dari botol menjadi bahan lainnya seperti konstruksi kursi dan sebagainya atau upcycling. Jadi kita bisa meningkatkan kualitas-kualitas itu dengan merubah sebagainya, mungkin yang dari botol menjadi bahan plastik yang bernilai tinggi ya. Akan tetapi semuanya itu juga ada kemauan untuk kita bahwa hampir dari semua bahan ini bisa menjadikan sumber daya baru ya. Dan bahan yang kita anggap sampah itu sebetulnya bisa dijadikan satu bahan yang betul-betul segar yang menjadi bahan baru untuk proses yang selanjutnya. Ya, jadi apa tadi yang mengenai moto ini serius sebetulnya sudah dilakukan negara-negara termasuk Eropa, walaupun kita lihat masih ada yang juga membuang sampah di negara yang lain dan sebagainya. Nah, kan tapi konsep yang paling awal ya, dari konsep yang cradle to grave, jadi seperti sampah sekarang itu linier dari mulai pertanian, dari mulai pertambangan dan sebagainya diproses kemudian hanya dibuang ke tempat sampah. Ya, istilahnya kita makamkan, kita kuburkan. Nah, bagaimana konsep ini menjadi cradle to cradle? Jadi hampir setiap bagian dari proses alur dari mulai bahan sumber daya alam atau dari sumber daya mentah menjadi sampah itu akan selalu dimanfaatkan. Jadi kalau kita dengar konsep-konsepnya mereka, beberapa menteri kita diundang ke Eropa hanya untuk bicara mengenai circular economic, saya kira ini termasuk di dalam sana. Gate to gate. Jadi hampir setiap proses itu harus bisa kita manfaatkan sehingga hampir semua material sebanyak mungkin juga kita mengurangi jumlah pemakaian bahan yang kita tambang. Saya kira juga itu sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 ya 2000 101 2013. Tujuan akhir dari pemrosesan limbah itu adalah sedapat mungkin mengurangi kembali kita melakukan penambangan atau pengambilan dari alam ya. Ini penting. Juga kita sudah mulai menghargai misalkan dari pertanian-pertanian dan sebagainya ya. Sehingga bisa kita lihat bahwa suatu negara yang akan semakin maju apalagi pasca pandemik ini bisa kita lihat bahwa industri yang akan paling banyak itu adalah industri makanan dan makanan tidak akan lepas dari sampahnya ya. Itu yang mungkin sudah persiapan cukup lama bahwa
pengolahan sampah ini memang bukan baru sebetulnya. Saya lakukan sudah hampir 20 tahun. Hanya memang aktif terakhir ini mungkin ya 7-8 tahun terakhir ini ya. Nah, kemudian konsep yang sebenarnya itu adalah kalau kita mengambil life cycle assessment, jadi kita punya permodelan khusus ya di proses industri yang kita sebut yang sekarang itu adalah biomimetic atau kita sebut biometrik untuk kita, bahwa hampir semua produk konsumen ya itu dinilai sebagai nutrisi untuk produk yang akan datang ya. Misalkan kita membuat kertas, sekarang ramai orang membuat PLA system, jadi kertas itu yang terbuat dari bahan-bahan yang kita mirip bioplastik lah gitu ya, atau biopaper. Di Jepang ini digunakan sebagai misalkan hanya penutup dan sebagainya, kemudian nanti akan diproses menjadi kompos dan sebagainya. Jadi saya kira ini konsep-konsep teoritis saya bisa lewatkan saja, mungkin bapak-bapak akan lebih tahu masalah ini ya. Nah, kemudian konsep yang ada di sampah kota yang ada sekarang ini adalah kelola sampah kota 3R. Ya. Jadi saya tambahkan di sini adalah 3P, 3R dan 3P. Ya, karena sudah kita melihat bahwa sampah misalkan hanya dibuang saja ke sungai, kemudian seperti kasusnya Citarum Harum dan sebagainya, kemudian ini masuk ke bank sampah ya. Menurut Pak Ibu Agustin kalau nggak salah dari KLH sampai tahun laporan 2019 ternyata setelah berapa tahun terakhir pun pengurangan sampah melalui cara recycling sama reuse ini itu tidak lebih dari sekitar 1,8% saja ya. Ya mohon maaf, ini untuk saya tuh cukup memprihatinkan, sehingga juga ada pernyataan-pernyataan banyak orang bahwa apa yang kita bikin dan apa yang kita buat misalkan menjadi tas, ini pun akhirnya akan menjadi sampah juga ya. Ini saya peroleh dari teman yang punya aktivitas itu di Yogyakarta. Dia pengelola bank sampah, ada di sana ketuanya kalau nggak salah, itu salah seorang dokter ya. Nah, kemudian juga kita melakukan proses pemilahan yang kita sebut ini dengan ada organik, anorganik dan sebagainya. Tapi juga jangankan di masyarakat yang umumnya, di institusi-institusi yang cukup besar pun pengolahan 3R ini juga kelihatannya kurang efektif ya. Saya sendiri lihat di satu kampus besar setelah dikumpulkan mungkin tidak hanya 3, malah sampai 4 atau 5 termasuk buangan-buangan elektronik dan sebagainya. Akhirnya pada saat pengangkutan sampah dia kembali lagi dikumpulkan menjadi satu ya. Saya sengaja tidak potret masalah itu. Nah, ini masalah pengumpulan ini ternyata juga merupakan pendanaan yang cukup besar. Makanya saya sebut di sini adalah 3P ya, pengumpulan, belum pengangkutan, dan kemudian penimbunan atau ya katakan saya sebut pembuangan ya kasarnya. Ini memang menjadi hal yang sekarang tampak juga cukup memberatkan ya. Mungkin buangan-buangan ini di sana diolah ya. Juga kita selalu berpegang pada konsep bahwa sampah itu 65% organik. Ya. Pada kenyataannya bisa kita sebut organik karena memang dulu yang saya baca dari beberapa laporan misalkan oleh JICA dan sebagainya, plastik juga dimasukkan ke bahan organik di sana. Akan tetapi kita harus melihat bahwa pengolahan organik yang kita lakukan dengan proses-proses ini juga belum tentu dia biodegradable. Apa dia bisa menjadi kompos atau katakan dia bisa menjadi biogas dan sebagainya. Sehingga ada beberapa lokasi di TPA yang melakukan pembangkitan listrik ya menggunakan biogas, itu bisa kita lihat sama sekali nggak ada yang jalan. Misalkan saya lihat di kota Palu misalkan, mereka memasang di sana pembangkit listrik. Saya kira batuk pun sampai sekarang nggak pernah kedengaran ada batuknya gitu. Kemudian juga yang di Suwung, di Bali, di Denpasar itu juga ternyata mungkin hanya 1/8 saja listrik yang bisa dibangkitkan dari rencana semula. Nah, hal-hal ini juga bisa kita lihat bahwa apakah betul konsep ini, karena kalau kita lihat yang paling membahayakan dari timbunan sampah ini bukan hanya sekedar gas sampah, walaupun kita ambil listriknya dan sebagainya, ya. Seperti apa yang kita lihat bahwa sanitary landfill pun belum tentu dia saniter. Ini yang laporan yang saya baca dari Eropa itu adalah demikian, bahwa
95% lebih sanitary landfill itu adalah tidak saniter, ya. Jadi kalau kita lihat berapa sih logam berat yang terbawa oleh lindi, air hujan dan seterusnya berdampak pada dan sekitarnya, ya. Kemudian ada sebagian sampah yang konon tidak terangkut. Kemarin saya bicara dengan DLH, memang tidak DLH Kota Bandung itu juga tidak sanggup untuk mengangkut hampir semua sampah, ya, dan mencatatnya pun mungkin belum tentu seperti sampah yang sebenarnya, ya. Jadi apa yang saya lihat dari Bandung Raya, ya, apa yang terbuang masuk ke Kali Citarum dan kemudian tertampung di Saguling saja, saya sudah bisa berhitung di sana, termasuk erosi sungai, erosi Pak lah. Sodi, Ya, Pak Sodi, mohon maaf, waktu Bapak 7 menit lagi. ya, Mohon nggak maaf. apa-apa, nggak apa-apa. Jadi Punten, ini ada di sana kita bisa melihat bahwa the rating Saguling itu sudah di bawah, kapasitasnya sudah di bawah 50%, ya. Ini saya kira juga perlu diperhatikan karena ada 4 juta meter kubik per tahun padatan itu masuk ke Saguling, ya. Nah, kemudian mengenai ini saya kira rapor persampahan nasional kita juga cukup belum menggembirakan, ya. Kemudian kami menggunakan cara-cara ini, ya. Jadi pagar bersih sampah kota ini kita sudah lakukan di banyak tempat, ya. Yang mengikuti metode ini selain Kelungkung ini adalah Kota Tegal, Kota Sukabumi, ya. Kemudian Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, ya. Cimahi saya kira juga belum jalan, ya. Insya Allah ini akan udah jalan. Astra juga sudah mulai mengikuti metode-metode ini, sehingga saya kira Astra berpikir bukan hanya untuk kawasan Astranya, juga mungkin ada beberapa pekerjaan sosialisasi untuk masyarakat bagaimana bahwa sampah ini bisa kita proses, sehingga dalam proses ini kita sebut TOS, ini ukurannya 10 hari, jadi kita hanya ada pengumpulan di di RT RW dan tidak pernah kita kirimkan apalagi kita buang ke sungai, ya. Nah, ini konsepnya 3 langkah olah sampahnya menjadi sederhana, ya. Jadi pengumpulan, kemudian ini kita lakukan proses biomisasi, dan kemudian kita lakukan prosesnya kita hancuran densitifikasi untuk menjadi produk, ya, apa berupa pelet atau berupa briket, ya. Sederhana saja, dan kita sudah melakukan ini hampir tahunan, dari mulai Pondokopi 2016 sampai sekarang. Saya kira konsepnya sudah cukup nampak ada hasilnya, walaupun hanya satu yang belum kita bisa lampaui, yaitu kebijakan pemerintah daerah bahwa menerima konsep ini, karena ini hanya konsep yang dikembangkan oleh bukan dari ahli sampah. Terima kasih STPLN yang telah bantu banyak, juga PT Indonesia Power, sehingga terselenggaranya proyek-proyek ini. Termasuk salah satu proyek yang kita kembangkan itu adalah Saguling, di mana kami mengolah sampah kota yang mengalir Citarum, yang tertangkap oleh eceng. Kita semua proses di sana, dan itu sudah lumayan, semua sampah bisa kita konversikan menjadi bahan bakar untuk pembangkitan listrik, ya, dan juga bahan bakar untuk mengurangi penggunaan batu bara di industri. Kita sudah lakukan di Kota Bandung, beberapa industri sudah mulai mencoba, dan alhamdulillah mereka sudah cukup senang karena hampir 35% batu bara bisa kita kurangi. Jadi pasar sudah ada, hanya tinggal kesiapan, hanya tinggal kebijakan bagaimana bahwa ini akan dilakukan. Jadi prosesnya TOS-nya itu sendiri itu kita melakukan olah setempat. Jadi zero waste non TPA. Mungkin sudah tidak lagi kita harus membuang ke TPA. Kemudian tidak perlu pemilahan, ya. Tidak perlu keahlian khusus, tukang sampah biasa saya kira bisa. Dan kemudian ada satu yang kami canangkan adalah 5L. Kita melakukan regeneratif, baik secara ekonomi terhadap penghasilan para pemulung dan sebagainya, juga mengembalikan lingkungan kepada keadaan yang semula atau jauh lebih bagus daripada keadaan semula. Ini yang kita sebut sebagai konsep regeneratif. Jadi yang keempatnya recovery, kemudian yang kelimanya adalah regeneratif. Ini adalah konsep 5R, ya. Konsepnya juga tetap kita lihat di sini masih pakai keranjang bambu. Ini yang ada dilakukan di beberapa tempat untuk skala kecil, dihancurkan, dan produknya adalah briket, pelet, dan granul, tergantung kebutuhannya. Untuk briket dan granul ini sudah kita terapkan di industri yang ada di daerah Cicalengka, dan alhamdulillah ini sudah sukses, ya. Jadi tinggal ada nggak bahannya. Sampai sekarang kita ditantang. Sekarang prosesnya udah jadi, punya bahan nggak, gitu, ya.
Nah, ini konsep olah sampah di tingkat RT RW yang sudah terapkan. Terima kasih kepada DLH Kota Bandung. Ini dari sejak dulu Pak Salman yang mendorong ini ya. Ya, kami melakukan satu kajian di tingkat RW. Ada salah satu kecamatan memiliki 11 RW dan 58 RT. Kita hitung rumahnya sekitar 5.600-an, warganya 17 ribuan, 400-an. Kemudian salah satu lokasi yang kita ambil ada 4 RW. Ada 4 RT untuk satu RW. Ada 380 rumah, 1.200 warga. Dan ini agak simulasi karena warganya juga tidak tetap sekian. Sampahnya soalnya yang saya hitung juga tidak selalu harus sekian. Di sana iuran sampah adalah 60.000 rupiah ya. Nah, mungkin inilah yang disebut tadi oleh Ibu Deti sebagai MOU komitmen dari RT RW kepada pemerintah kota. Jadi tidak saya sebutkan mereka tidak berbayar, tidak membayar ya data ini. Ada sampah di sana 600 kg per hari saja untuk 4 RT ini ya. Kemudian saya lihat tukang sampahnya 3 orang, gajinya ya cukup memprihatinkan 800.000, satpamnya juga 3 orang, gajinya sekian, gerobaknya ada 4 ya. Kemudian biaya buang ke TPS masih harus membayar sekitar 20.000 ya. Nah, ini saya coba berhitung ya. Seandainya pendapatannya dia 19.380, sedangkan biaya praktisnya di sana hanya paling sekitar 4.800 ini dengan retase sampah dan sebagainya. Saya bayar satpamnya juga sekian. Jadi total pengeluarannya hanya 8.550 dibandingkan pendapatannya hampir 19 juta. Saya kira ini sebetulnya dia cukup banyak. Akan tetapi tiba-tiba daerah itu dia minta menolak untuk memberikan sampah atau membuang sampahnya ke TPS. Karena apa? Ternyata memang ada permintaan kenaikan biaya yang mohon maaf perkiraan saya itu adalah tadi biaya komitmen. Mungkin ada 10 juta. Ya, kalau kita berhitung dengan biaya komitmen sampah, jadi mohon maaf Pak Erwin, ini masyarakat itu bukan nggak bayar, masyarakat bayar. Ini di luar retribusi yang bulanan yang ditarik, yang kita kasih dapat tiketnya. Untuk daerah saya dapat 7.000 karena pemakaian listrik saya 2.200 ya. Dan ini biayanya kalau kita lihat masyarakat ini membayar sampai 822, cukup mahal, ya. Nah, kemudian kita coba berhitung lagi. Seandainya ini kita rubah menjadi bentukan TOS, ya. Nah, kalau saya bentukan TOS, tetap dia pemasukan sekian, gaji tukang sampah saya naikkan jadi 7.500, bioaktivator tetap harus saya beli karena untuk memproses sampah itu 20, listrik mungkin ada penambahan pembayaran listrik yang tadinya nggak ada menjadi 2 juta. Maka pengeluaran saya 10 juta, ya. Akan tetapi saya sudah lagi tidak membuang listrik membuang sampah ke TPS. Ini yang paling penting dan ini sudah masyarakat itu sudah ingin melakukan ini dan dia mencoba bagaimana saya bisa ini ya. Hanya masalahnya ini hanya tinggal keinginan dari pemerintah bahwa proses ini bisa diadaptasi oleh mereka. Jadi kalau kita lihat seandainya dia sudah punya ini, tidak perlu saya minta tipping fee lah misalkan ya. RW kita sebagai orang warga biasa tidak minta tipping fee. Dengan tipping fee saja mereka sudah biasa membiayai sampah. Bahkan kemungkinan seperti yang tadi saya menjual itu harga 700 rupiah sampah per kilo ke industri, itu saya bisa mendapat masih ada tanggapan 5 juta lebih. Mungkin ini akan memberikan kesempatan-kesempatan lain. Nah, alat ini dari mana sih ya? Nah, ini terima kasih nih ke DLH Kota Bandung yang sudah memberikan peralatan bagi role model yang kami kembangkan. Role model ini untuk di 4 RW itu ternyata hanya cukup tadinya ini tempat buang sampah sebelum diangkut oleh truk ya ke TPS, truk kecil ya. Di sini ada sekitar luasan sekitar 25 meter persegi. Kemudian keranjang-keranjang bambu kita pasang di hampir setiap sudut-sudut perumahan, ada taman-taman kecil kita lakukan. Ada 8 keramba di sana, masing-masing ada 2 per lokasi, kemudian kita kirim ke sini dan kita olah di sini. Ya, saya kira ini kita sudah selesai. Ini anggarannya di luar bioaktivator itu 220 juta melalui tender DLH ya, termasuk pemasangan listrik dan instalasi listrik sekitar 16 kali. Ini biasanya menyulitkan ini adalah masalah listrik saja, tapi saya sudah sampaikan PLN akan membantu kalau ini urusannya sampah ya.
Ini konsepnya sederhana, jadi dari sampah ini hasil peyemnya sudah kering, ya. Dari kadar air 65 dalam 4 hari, 5 hari di kota Bandung, ini sudah sampai di bawah 10. Dari sini saja sudah kita lihat, kalau mau diangkut silahkan, kita sudah mengurangi berat hampir 50%-nya. Tapi kalau diolah ya menjadi ini, tadi dianjurkan, ini menjadi briket dan ini menjadi pelet. Ya, saya kira ini cuman saya ingin menunjukkan inilah kualitas pelet yang kami miliki. Bakar pelet sampah Acemani. Oke, Pak Sony. Ya, Ada lagi masih banyak, Pak? masih, tapi saya akhiri aja dulu, nanti kalau teknologinya saya kira memang tidak bisa hanya dalam waktu pendek. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya masyarakat banyak yang ingin berpartisipasi karena kami di Ketapang, kebetulan Ketapang masuk ke Kabupaten Bandung. Kemudian di daerah Cimahi juga, di daerah pesantren, dia sudah memohon, sudah ikut training dan sebagainya. Hanya sekarang tinggal bagaimana pemerintah memfasilitasi mereka bahwa sampah bisa dikelola oleh masing-masing wilayah. Saya kira Pak Sukamto Agung juga sudah mulai mengelola di daerah mana, daerah Serpong sana. Saya kira ini juga hal-hal yang baik, bahwa pemerintah itu juga bisa. Terima kasih.